Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Ana Marlina, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 7 Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Kali ini saya akan membagikan aksi nyata saya mengenai pengimbasan modul 1.4 budaya positif di sekolah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 7 Kayagung, Ibu Haji Nurbaiti SPD. Yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah Ibu Khairiyah SPD. Dan kami banggakan para pendidik guru SD Negeri 7 Kayagung. Salam sejahtera bagi kita semua, semoga dalam keadaan sehat dan bahagia hari ini. Dalam acara kegiatan pengimbasan budaya disiplin positif. Untuk membuka acara kita pada siang ini, marilah kita bersama-sama melapaskan basmalah. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah air, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin, silakan duduk kembali. Selanjutnya, marilah kita pendengarkan sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 7 Kayagung pada Ibu Haji Nurbaiti SPD. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan ibu-ibu guru SD Negeri 7 Kayagung. Puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang ini kita telah diberi kesehatan dan dapat mengikuti acara pengimbasan modul 1.4 budaya positif, yaitu dalam acara presentasi dari guru penggerak atau calon guru penggerak, dan juga sekalian kita akan mengadakan ombel yang berhubungan dengan PNN kita. Selamat dan salam juga tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga
rahmat dan syafaat yang selalu kita nanti-nantikan di yaumil kiamah. Bapak, Ibu-ibu sekalian, marilah kita bersama-sama nanti mengikuti dan mendengarkan penjelasan dari Ibu Anna Marlina ini selaku calon guru penggerak angkatan 2 dari SD Negeri 7 Kayu, angkatan 11 dari SD Negeri 7 Kayu. Beliau akan menyampaikan mengenai pembahasan modul 1.4 yaitu budaya positif. Nanti akan kita dengarkan secara seksama dan akan kita ambil hikmah apa yang akan beliau sampaikan ini. Kemudian sebagai calon guru penggerak beliau ini, marilah kita bersama-sama kita dukung, baik itu mendukungnya secara material maupun secara spiritual, karena beliau ini adalah satu-satunya dari sekolah kita. Mudah-mudahan yang akan datang nanti akan muncul yang muda-muda yang akan menjadi calon guru penggerak. Dan kita harapkan juga yang namanya calon guru penggerak ini adalah semoga sekolah kita dengan adanya calon guru penggerak ini akan namanya saja penggerak, ya. Jadi sekolah kita akan bergerak, ya. Jadi harapan saya, mari kita bersama-sama mendukung beliau ini. Itu saja kiranya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita masuk di kegiatan inti, yaitu pembahasan modul 1.4 budaya positif yang akan dipaparkan oleh Ibu Anna Marlina, SSI SPD GR. Kepada Ibu Anna kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, Allahu Akbar. Allahu Akbar, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan yang maha baik, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dan berkumpul di ruang komunitas belajar dalam rangka pembahasan modul 1.4 budaya positif. Salawat serta salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, serta umatnya yang selalu berusaha untuk menjadi positif seiring waktu. Baiklah Bapak Ibu, jadi hari ini adalah aksi nyata pembahasan modul 1.4 budaya positif. Jadi modul 1.4 ini adalah modul terakhir dari pembelajaran kami di modul 1. Nah, jadi kami itu di pendidikan guru penggerak itu Bapak Ibu ya diajari materi yang sangat luar biasa. Jadi seperti arahan dari kepala sekolah nanti untuk guru-guru yang masih muda, dari senior pun kita tetap belajar. Nah, bagus untuk ikut di guru penggerak Bapak Ibu. Jadi di situ kita belajar mengenai mengubah paradigma kita, apa itu pendidikan yang sebenarnya dan apa fungsi kita sebagai guru. Nah, baik, sebelum belajar kita permainan dulu. Coba tes gambar. Apa ini? Budaya positif. Apa Bu Dwi? Budaya positif. Ya benar, budaya positif itu buaya, A-nya diganti D jadi budaya positif. Oke, lanjut. Ini itu ada tokoh agama, di sebelahnya ada gelas, tapi huruf G-nya diganti K. Ayo.
Kelas positif. Itu ada tokoh agama. Agama itu berbicara tentang agama. Ya benar, keyakinan kelas. Jadi tadi ada budaya positif, ini keyakinan kelas. Lanjut, apakah masih ada? Ting, ting. Ada segitiga. Itu ada prostitusi, tapi diganti dengan res. Jadinya segitiga restitusi, benar. Nah, jadi itulah yang akan kita pelajari hari ini clue-nya. Nah, sekarang kita masuk ke sini, budaya positif. Coba, siapa yang mau mengungkapkan apa itu budaya positif? Menurut Bapak Ibu? Ya, Bu Dwi. Kebiasaan yang baik. Ada lagi Bapak Ibu? Budaya positif, kebiasaan yang baik. Baik, lanjut ya. Jadi budaya positif itu adalah merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, jadi budaya itu adalah cara hidup. Cara hidup positif itu adalah kebaikan. Nah, jadi budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Tujuannya untuk apa? Tujuannya nanti apabila budaya positif ini diterapkan di sekolah, siswa itu akan nyaman dan aman belajar, sehingga nanti terwujudlah profil pelajar Pancasila. Nah ini, jadi nilai-nilai kebajikan itu apa saja? Nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia. Itu nilai-nilai kebajikan. Jadi apapun yang positif dari manusia itu termasuk dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan ini bersifat universal. Itu artinya apa? Itu tidak memandang ras, tidak memandang agama, tidak memandang suku bangsa, tetapi seluruh umat manusia yang dia meyakini nilai-nilai kebajikan, dia setuju dengan nilai itu. Nah, nilai kebajikan itu apa saja? Ada keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, berkomitmen, percaya diri, kesabaran, keamanan, dan lain sebagainya. Banyak lagi. Nah, jadi nilai kebajikan itu adalah nilai positif yang lahir dari diri manusia yang membawa dampak positif. Lanjut. Nah, sekarang ini kan kita sedang di fase penerapan kurikulum merdeka. Nah, salah satu tujuan dari penerapan kurikulum merdeka itu adalah mencapai nilai-nilai kebajikan ini. Jadi harapannya nanti siswa itu menjadi siswa yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi. Jadi nilai kebajikan itu tadi dirangkum di kurikulum mereka itu sebagai profil pelajar Pancasila. Yang pertama apa? Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri. Jadi diharapkan seluruh pelajar Indonesia yang nanti mempunyai sikap mandiri. Yang ketiga adalah bernalar kritis. Nah, bernalar kritis ini artinya pelajar kita nanti diharapkan mampu menyaring informasi yang didapat, kemudian mengolahnya menjadi sesuatu yang positif, ya. Kemudian yang keempat, berkebinekaan global. Nah, diharapkan nanti pelajar kita itu berkebinekaan global. Artinya pelajar kita itu bergaul ke seluruh dunia, tapi tidak melupakan budaya. Nah, itulah salah satu yang seperti kita kemarin yang di workshop, bahwasanya siswa itu dididik sesuai dengan budaya yang ada di sini. Nah, itu ya. Kemudian yang kelima, bergotong royong. Yang keenam, kreatif. Tuh. Jadi inilah nilai-nilai kebajikan yang dirangkum di profil pelajar Pancasila. Kemudian, nah ini. Jadi budaya positif ini apabila terlaksana di sekolah kita dengan baik, ini akan memunculkan dan mengembangkan nilai-nilai positif yang dimiliki oleh murid. Nah, yang nantinya akan menciptakan pribadi-pribadi berkualitas dan berkarakter baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi penerapan budaya positif itu sangat perlu diterapkan di sekolah, dan itu tidak cukup dilakukan oleh 1-2 orang, tetapi seluruhnya. Nah, jadi kewajiban kita apa? Kewajiban kita sebagai seorang guru. Jadi kewajiban kita sebagai seorang guru itu ada 3 sekarang ini. Yang pertama, mewujudkan profil pelajar Pancasila.
Jadi kita itu belajar, mengajar, tujuannya nanti menghasilkan pelajar yang memiliki profil pelajar Pancasila yang 6 dimensi tadi. Kemudian tugas kita apa? Mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, berpihak pada murid. Kalau sekarang istilahnya apa? Istilahnya berdiferensiasi. Nah, salah satunya adalah menghamba pada murid. Kalau mendengar menghamba pada murid seperti apa maknanya? Tapi sebenarnya arti dari menghamba pada murid itu artinya setiap yang kita lakukan itu berorientasi pada perkembangan murid kita, tuh ya. Kemudian menjadi pemimpin pembelajaran. Jadi mestinya tugas kita setiap guru ini menjadi pemimpin pembelajaran. Jadi yang mengarahkan, memunculkan potensi dalam diri murid itu adalah tugas kita, tuh ya. Selanjutnya, nah ini konsep-konsep inti yang terdapat di budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, posisi kontrol restitusi. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, keyakinan kelas. Yang keenam, segitiga restitusi. Yang berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Nah, jadi untuk menerapkan budaya positif ini, kita sebagai seorang guru harus menguasai dan mengetahui konsep-konsep ini. Jadi kita akan belajar bersama di sini. Nah, perubahan paradigma. Nah, sekarang kita main games dulu. Di sini A, sini B. Ini A, ini B, sini A, sini B. Oh, Bu Hai sendirian. Sama Bu Tati boleh, Bu? Berpasangan. Jadi yang A ini silahkan pilih apa yang paling berharga dalam hidupnya. Yang A. Terserah yang dianggap berharga dalam hidupnya, silahkan genggam. Apa baik? Apapun itu. Yang A, yang warisan sini. Bu, apa baik yang Bu pegang? Yang bagian A, A, B, A, B, A, D. Bukan, jadi yang pikirkan sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya, genggam. Genggam sekuat-kuatnya. Yang bagian B tadi tugasnya adalah merayu. Bagaimana caranya supaya si A membuka itu yang berharga tadi. Boleh lewat bujukan, boleh lewat pemberian hadiah dan segala macam. Ya, bisa? Silakan digenggam yang A tadi digenggam. Terserah yang paling dianggap berharga oleh A. Misalnya buah yang paling berharga dalam hidupnya apa misalnya? Abi, genggam di sini. Anggap yang berharga itu ada dalam genggaman. Nah, iya, membayangkan. Yang B tadi tugasnya bagaimana caranya si A ini goyah pendiriannya dan membuka tangannya. Berhasil atau tidak? Ayo. Bisa? 3, 2, 1. Ayo lagu aku. Nggak mau. Ayo. Boleh dengan menggoda, boleh dengan Berharga, Bu. Berharga, Bu. Nggak boleh. boleh dengan memberi hadiah, boleh dengan rayuan. Oh, Nggak mau, Bu. paksaan itu. Paksaan. Nggak mau, Bu. Bu Ana nggak dikasih hadiah. Nggak dikasih hadiah, nggak mau. Oke. Stop. Dan salah. Nah, adakah yang berhasil membuka? Tidak ada. Coba mengemukakan alasan mengapa Bapak Ibu tidak membuka genggaman itu. Boleh, silakan. Bu Ani. Bu Ani. Bu Ani. Aku. Ya. Allah Akbar. Coba yuk. Itu juga. Berunding loh. Nah, jadi apa yang Ibu anggap berharga dalam genggaman Ibu? Apa yang dilakukan oleh Bu Mary untuk menggoda Ibu? Apa alasan Ibu tidak membuka tangannya? Sudah tadi, ini buka lagi. Ya, terima kasih. Oke. Tadi dalam genggaman ya, insya Allah dari hayalan sampai
selanjutnya keluargaku. Keluarga. Oke. Terus alasannya Apa yang dilakukan oleh Bu Mary untuk ini? alasan Bu Mary tadi, ya sebab keluarga itu adalah bagi kehidupan untuk selanjutnya yang paling utama. Di samping kita keluarga, ya pasti ada yang lain-lainnya, ya kemungkinan ya sekolah atau bekerja. Itu saja. Jadi Bu Mary tidak berhasil membuka genggaman Ibu. Oke. Selanjutnya silakan Bu Desi. Oke, yang saya bayangkan tadi sama dengan Bu Ani, keluarga, Masya Allah. yaitu orang tua, suami, anak, dan saudara. Tidak, seperti itu aja. Itu alasan saya memilih mereka karena bagi saya itu hal yang sangat penting. Kalau uang atau harta bisa dicari, mungkin support dari mereka yang bisa membuat kita bangun lagi ya. Oke. Terima kasih. Apa yang dilakukan oleh Bu Romla? Stimulus apa yang dilakukan Bu Romla supaya Bu Desi membuka tadi? Iya, berdasarkan Pemaksaan. iya pemaksaan dan rayuan. Oh, pemaksaan dan Rayuan. Oke, Iya. terima kasih kepada Baik, terima kasih kepada Bu Ani dan Bu Desi. Baik. Nah, jadi sekarang setelah permainan tadi berarti yang tidak membuka tangannya merasa menang, yang tidak berhasil membuka merasa kalah, ya. Nah, sekarang lanjut. Nah, jadi sekarang ini pembelajaran itu berubah paradigmanya, Bapak Ibu. Jadi dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Tuh. Jadi permainan yang kita tadi itu berupa stimulus respon. Jadi bagaimana prinsip kita tadi distimulus oleh rekan kita supaya membuka tetapi tidak kita buka. Nah, apa itu stimulus respon? Jadi stimulus respon itu adalah cara pandangnya dulu. Jadi kebutuhan semua orang itu sama kalau dulu. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Yang ketiga apa? Guru mencoba mengubah murid agar berpandangan sama dengan guru. Itu yang kita lakukan ya. Nah, kemudian perilaku buruk siswa dilihat sebagai sebuah kesalahan. Nah, yang berikutnya guru bisa mengontrol murid dan model berpikir menang kalah tadi. Jadi kalau kita bisa mengendalikan siswa berarti kita menang. Itu kalau dulu. Nah, sekarang paradigmanya dirubah menggunakan apa? Menggunakan teori kontrol ini. Jadi pandangan teori ini adalah kebutuhan semua orang tidak sama. Nah, jadi kebutuhan murid kita itu tidak sama seperti yang kita dapatkan di workshop tempoh hari ya Bapak Ibu. Tuh. Kemudian semua orang memiliki gambar yang berbeda. Kemudian yang ketiga, guru berusaha memahami pandangan murid. Nah, kita itu diharapkan bisa memandang dan memahami murid. Kemudian dari teori kontrol ini kita menganggap perilaku buruk murid itu memiliki tujuan. Nah, jadi siswa kita yang sering aneh, kita anggap aneh itu sebenarnya mempunyai tujuan. Kemudian guru tidak bisa mengontrol murid dan model berpikir ini menang-menang. Nah, jadi bukan menang kalah, jadi dirubah. Nah, sekarang ini yang tadi, kalau misalnya di stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, sekarang tidak bisa lagi. Apa yang bisa kita lakukan? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tuh berusaha memahami, saling memahami. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, itu harus dirubah menjadi semua perilaku memiliki tujuan. Apa maksudnya nanti di slide berikutnya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya kalau dulu. Nah, sekarang tidak bisa lagi, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Tuh. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Nah, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, itu tidak bisa mengontrol orang lain sesuai keinginan kita. Kemudian pemaksaan ada pada bujukan gagal. Nah, kolaborasi, konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, jadi kerjasama. Kemudian model berpikirnya menang kalah itu dirubah jadi menang-menang.
Kemudian, nah ini kita memasuki prinsip yang pertama, disiplin positif. Jadi disiplin itu berasal dari kata belajar yang sebenarnya arti disiplin itu. Jadi disiplin diri itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dia hargai. Nah, misalnya tadi Bu Desi menghargai bahwasanya keluarga itu sangat berharga itu ya. Nah, itu berasal dari disiplin diri tadi. Itu. Nah, tapi kenyataannya di budaya kita itu mengalami pergeseran makna. Jadi, disiplin itu dianggap sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, cenderung menghubungkan kata disiplin ketidaknyamanan. Kita harus disiplin, misalnya ya. Tidak nyaman, harus datang pagi, misalnya. Karena apa? Karena aturan, bukan. Itu. Jadi mengalami pergeseran makna. Jadi makna disiplin itu adalah belajar yang nantinya akan menggali potensi mencapai sebuah tujuan yang nantinya akan dihargai menjadi nilai diri. Lanjut. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. 1, bertahan hidup. 2, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima, penguasaan. Nah, jadi kalau dari 5 kebutuhan dasar ini terpenuhi, maka anak dan kita sendiri pun akan mewujudkan nilai-nilai kebajikan itu. Nah, apabila dari kelima ini tidak terwujud, tidak terpenuhi, itulah yang akan melahirkan siswa itu melakukan sesuatu yang di luar nilai kebajikan. Itu di sini. Bisa dia misalnya di rumah tidak cukup kasih sayang, atau di rumahnya ada permasalahan keluarga. Itu masuk ke bertahan hidup. Kemudian misalnya yang penguasaan, nah misalnya siswa kita sering berantem kan, nah itu sebenarnya perwujudan dari salah satu dari 5 kebutuhan dasar ini yang tidak terpenuhi, tuh ya. Nah sekarang 5 posisi kontrol guru dengan kasus murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Jadi ada 5 posisi guru, posisi kontrol guru terhadap murid. Yang pertama itu penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Nah, sekarang kita cek kita berada di mana selama menjadi guru ya. Yang pertama sebagai penghukum. Nah, kata misalnya kasusnya tadi murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Posisi seorang penghukum, maka guru itu akan berkata, patuhi peraturan sekolah. Berdiri di barisan lain. Nah, itu penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Apa kata-kata yang sering kita ucapkan? Berapa kali ibu bilang sama kamu, ibu kecewa sama kamu. Jadi kita tuh membuat siswa merasa bersalah. Atau misalnya di kelas, ya, atau misalnya di kelas, ya Allah, nakalnya. Jadi kamu tidak tahu apa ibu capek, segala macam. Nah itu. Kemudian posisi kontrol guru sebagai teman. Ini akrab dengan siswa. Kamu lagi jangan gitu dong, misalnya kan. Atau misalnya, ayo kerjakan tugas, nanti ibu kena marah kepala sekolah loh. Nah gitu. Jadi posisinya sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau. Nah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Nanti saya cek ya. Kemudian kerjakan apa yang seharusnya kamu lakukan. Itu yang keempat. Kemudian kelima, ini sebagai manajer. Nah, apa kamu tahu kesalahan kamu? Apa kira-kira pendapatmu? Bagaimana cara memperbaiki kesalahan kamu? Itu sebagai manajer. Nah, jadi diharapkan sekarang ini posisi kontrol guru itu sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu sekalian, kira-kira ada tidak yang mau mengemukakan pendapat posisi kontrol kita sekarang ini berada di mana? Monggo, Bu Mary boleh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujur dan terus terang, posisi ibu sebagai guru, penghukum. Karena terlalu mencintai muridnya ya Bu? Iya. Iya benar. Karena ibu menganggap seperti ini. Ini teori. Teori beda dengan praktek. Kalau teori bisa kita ucapkan dengan lidah tidak berulang, akan tetapi yang prakteknya ini yang susah. Jadi posisi ibu masih penghukum, patuhi peraturan sekolah. Siapa yang melanggar
berdiri di barisan yang lain. Oke, baik. Terima kasih kepada Bu Mary. Nah, jadi posisi guru itu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, kedepannya diharapkan yang dari kita itu adalah sebagai manajer. Jadi bisa berdiskusi bersama siswa. Ini teori kata Bu Mary, benar. Tapi seiring waktu, kalau kita mau belajar dan berubah, insya Allah bisa. Walaupun pada kenyataannya di lapangan berat ya Bu. Betul. Lanjut. Nah ini, coba pernyataan siapa yang mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu? Pemantau, pemarah, pembuat merasa bersalah, teman atau manajer? Pembuat rasa salah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Pembuat rasa bersalah. Oke, ayolah kamu lakukan demi ibu atau bapak. Teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, kamu selalu paling terakhir. Nah, coba kita cek. Ting tung. Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Buat orang merasa bersalah. Ya, jujur sudah pribadi karangan saya pun di kelas begitu, Bu. Kamu tidak pernah benar melakukannya, penghukum. Kemudian ayolah lakukan demi ibu bapak. Benar, tadi teman posisinya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kemudian kamu selalu paling terakhir, itu penghukum. Nah, sekarang kita belajar teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Nah, teori motivasi perilaku manusia. Jadi, yang mendasari manusia atau individu, bahkan kita sendiri dalam melakukan sesuatu itu ada 3 motivasinya. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu biasanya kita melakukan karena untuk menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Jadi ketiga inilah motivasinya. Itu. Kemudian, nah ada 2 motivasi. Jadi motivasi eksternal dan motivasi internal. Yang pertama dan kedua itu adalah motivasi eksternal tadi, misalnya melalui bujukan. Kalau misalnya bisa cowok nanti ibu kasih hadiah. Nah itu motivasi eksternal berupa bujukan dan hadiah. Tapi kalau misalnya motivasi internal, misalnya seperti ini. Nah, izin bertanya Bapak Ibu. Misalnya pada sekolah kita tahu besok tidak hadir, tidak sekolah. Nah kita tetap datang pagi atau datang siang? Tetap pagi. Tetap pagi. Nah, walaupun tidak ada kepala sekolah, kita tetap datang pagi. Itulah yang disebut motivasi internal tadi. Memang dari dalam dirinya, bukan karena hukuman atau imbalan. Baik. Nah, ini motivasi tadi ya. Motivasi internal, eksternal. Nah, murid melakukan kedisiplinan dikarenakan takut, menghindar dari hukuman atau pengharapan akan bentuk penghargaan. Misalnya dapat bintang gitu ya, datang udah cepat atau mengerjakan soal. Nah, kemudian motivasi internal itu murid melakukan kedisiplinan dikarenakan sadar akan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya, menghargai nilai kebajikan itu sendiri. Gitu ya. Selanjutnya, pemberian penghargaan sejatinya adalah pemberian hukuman. Apakah maksudnya? Padahal kan pemberian penghargaan itu kan kita senang ya, tapi itu sekarang dianggap sebagai pemberian hukuman. Apa maknanya? Maknanya adalah seperti ini, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Nah, jadi pemberian hadiah itu apa maknanya dari sebagai pemberian hukuman tadi? Karena kita itu membujuk seseorang dengan hadiah itu. Jadi motivasinya adalah siswa melakukan itu supaya dapat hadiah dan terhindar dari hukuman itu. Nah, jadi ada pengaruhnya, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Apa jangka pendeknya? Siswa semangat. Tapi ketika tidak diberi hadiah, siswanya malas. Misalnya,
Kenapa tidak mau melakukan itu? Tidak dapat hadiah, tidak dapat bintang gitu ya. Nah, kemudian penghargaan menghukum yang tadi. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Selanjutnya penghargaan tidak efektif. Nah, yang kelima penghargaan merusak hubungan. Nah, itu maknanya apa? Maknanya nanti ada kekecewaan dari murid kita yang lain, begitu. Karena saya pernah begini, Bu. Saya memberikan ujian kepada siswa saya, sementara yang lain cemberut. Nah, ketika ditanya kenapa, cuma yang itu yang dipuji, Kanida, pilih kasih, cemburu, begitu. Selanjutnya adalah, nah ini bentuk program kebajikan. Nah, jadi apabila kita ingin memberikan penghargaan kepada siswa kita, ada 4 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, pemberian pengakuan secara khusus, kemudian beri pengakuan secara pribadi, kemudian beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian, selanjutnya beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Nah, ini contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Misalnya kita akan mengapresiasi murid kita. Ini yang kita lakukan. Misalnya pakai pembuka. Misalnya kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali. Nah, pada saat menolong murid di kelas kita. Kemudian saya menghargai kepedulianmu. Jadi ada kata pujian dulu, ada pembukanya. Jadi nilai kebajikan yang dilakukan siswa itu apa? Kepedulian pada saat kamu membantu temanmu di tugas kelompok. Kemudian terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi itu bisa kita lakukan secara pribadi atau secara bergantian tadi, supaya siswa lain tidak kecewa. Nah ini, lalu bagaimana agar motivasi intrinsik ini menjadi landasan atau fondasi yang utama bagi siswa? Nah, pastinya dengan mengembangkan dan membiasakan budaya positif. Nah, budaya positif yang dimaksud adalah hilangkan hukuman, penghargaan, apalagi ancaman. Nah, ini kita belajar bareng-bareng. Yang berbicara pun tidak lebih baik dari yang mendengarkan, ya Bu. Nah, kembangkan penguatan dengan cara penerapan segitiga restitusi. Nah, ini konsep disiplin dengan pendekatan segitiga restitusi. Jadi restitusi itu apa? Sebuah cara menanamkan disiplin pada murid. Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi proses untuk memperbaiki kesalahan murid. Ya, jadi restitusi itu adalah suatu konsep menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Bagaimanakah penerapannya? Nah, ini ciri-ciri restitusi. Menguatkan dan fokus pada solusi, kemudian fokus pada karakter bukan pada tindakan, kemudian bukan menebus kesalahan tapi belajar dari kesalahan, kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang tadi kan ada 5 kebutuhan pokok manusia. Apabila dari kelimanya itu tidak terpenuhi, makanya siswa akan melakukan sesuatu di luar nilai kebajikan tadi. Nah, kemudian tawaran bukan paksaan. Kemudian lagi memperbaiki hubungan. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri. Nah, jadi dari sini tadi memperbaiki hubungan. Misalnya kalau kan sebelumnya kita sering marah kepada siswa, atau ada 2 orang siswa yang sedang tidak baikan. Nah, itu kalau tidak diselesaikan kan hubungannya menjadi tidak baik. Oke. Lanjut. Nah, ini perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi kalau hukuman itu adalah murid disuruh berdiri di depan kelas. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi berada di dalam kelas selama jam istirahat berlangsung. Jadi misalnya ada anak murid datang terlambat ke sekolah. Jadi kalau dari sudut pandang hukuman, murid disuruh berdiri. Tapi kalau dari konsekuensi, murid tidak boleh istirahat karena tadi telat. Nah, kalau dari sudut pandang restitusi, guru menanyai keyakinan kelas yang telah disepakati dan guru membantu menyelesaikan masalah. Jadi ditanya siswanya. Kemudian
guru marah ke murid, itu kalau hukuman. Kemudian murid disuruh menulis yang saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali misalnya. Jadi misalnya ada anak telat, berdiri. Atau misalnya tulis 100 kali, atau misalnya satu kertas. Saya tidak akan mengulangi itu lagi. Kalau di konsekuensi guru tegas dan murid menghormati peraturan. Itu. Tapi kalau di restitusi murid terbuka dan menghormati dirinya dan orang lain. Nah, selanjutnya adalah keyakinan kelas. Apa beda peraturan dan keyakinan kelas? Apa Bu? Perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan itu memaksa, membatasi, sedangkan keyakinan itu berdasarkan kesadaran diri sendiri. Wah, pintar sekali. Tepuk tangan untuk Mary. Ya, jadi kalau peraturan itu sesuatu yang memaksa. Kalau keyakinan kelas sesuatu yang disepakati bersama. Oke, pintar sekali Bu Mary. Nah, ini peraturan kelas. Kalau peraturan itu biasanya dibuat oleh guru tanpa melibatkan siswa. Peraturan tadi. Dan bersifat memaksa ya Bu. Kemudian kalau keyakinan kelas adalah kesepakatan yang dibuat bersama antara guru dan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif di dalam kelas. Jadi bareng-bareng dengan siswa, apa yang boleh kita lakukan, apa yang tidak boleh. Nah, nilai-nilai itu yang disepakati di dalam kelas kita. Tuh. Lanjut. Nah, sekarang coba kita cek peraturan dan keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai keyakinan apa yang disepakati? Kesadaran. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikan apa? Dilarang mengganggu orang lain. Kesepakatan. Lanjut. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, kalau menurut keyakinan kelas, nilai kebajikan apa yang harus kita sepakati? Misalnya hadir di sekolah 15 menit. Disiplin. Selanjutnya dilarang melakukan kekerasan. Nilai kebajikan apa yang harus kita yakini, kita sepakati? Dilarang melakukan kekerasan. Menghargai. Oke. Dilarang menggunakan narkoba. Peraturan. Bergantian atau menunggu giliran. Disiplin. Menghormati. Tertib. Lanjut. Gunakan masker. Peraturan. Disiplin. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Peraturan. Coba kita cek. Nah, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai keyakinan kelas adalah tanggung jawab. Jadi kalau misalnya ada anak yang tidak mengembalikan buku pada tempatnya, dia sudah tidak mentaati nilai tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nah, keyakinan kelas yang disepakati itu adalah menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain dan komitmen. Selanjutnya dilarang melakukan kekerasan. Keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Nah, menghormati orang lain dan bersabar. Kemudian gunakan masker. Kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, keyakinan kelasnya adalah keselamatan dan keamanan. Nah, jadi nilai-nilai keyakinan kelas ini harus disusun. Kita susun bersama siswa kita. Jadi nanti pada saat misalnya siswa kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai, tinggal kita tanyakan keyakinan kelas yang dilanggar oleh siswa kita itu. Nah, ini cara menyusun kesepakatan kelas. Yang pertama, mengubah peraturan menjadi kalimat positif. Jadi nanti misalnya anak-anak silakan tulis di kertas apa yang kita inginkan di kelas kita. Kan anak-anak itu kan kalimatnya masih kacau kan, masih kurang baik. Nah, itu kita buat. Kemudian peraturan tadi menjadi nilai kebajikan.
kita rubah menjadi nilai kebajikan. Misalnya tidak boleh mengatai teman, misalnya siswa menulis itu kan, nah, kita rubah nilai kebajikannya apa menjadi peraturannya berbicara sopan. Nah kemudian menggali peraturan, dibuatlah dari yang dibuat siswa tadi. Kemudian jadilah nilai keyakinan kelas. Nah ini proses pembuatan keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas di 6D tempo hari Bapak Ibu. Jadi siswa masing-masing menulis, kemudian merumuskan peraturan kelas menjadi keyakinan kelas, kemudian ditempel keyakinan kelas tersebut, kemudian ditandatangani oleh siswa. Jadilah peraturan kelas. Nah ini yang punya 6D. Ting. Semoga nantinya siswanya bisa disiplin ya Bapak Ibu. Amin. Nah ini penerapan segitiga restitusi. Nah jadi segitiga restitusi tadi adalah salah satu proses untuk membuat anak yang berbuat salah tadi menjadi orang sukses dan nantinya akan menjadi siswa yang memiliki karakter yang kuat. Jadi ada 3 langkah. 3 langkah penerapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, yang pertama, menstabilkan identitas. Bagian ini bertujuan merubah orang yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi orang sukses. Kita harus mampu meyakini mereka, misalnya dengan berkata, saya pernah melakukan hal yang sama denganmu. Nah, misalnya ada anak kita, anak di sekolah, ataupun anak kandung kita sendiri di rumah, jadi kan bisa berbuat salah. Nah, jadi yang perlu kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Saya pernah melakukan hal yang sama denganmu, atau misalnya tidak apa-apa, manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan ini. Nah, jadi ditenangkan dulu anaknya. Atau kalau bahasa kita, tidak mampu. Ya, jadi ketika anak sudah tenang, berarti kita sudah bisa menggali yang selanjutnya. Tidak mampu, itu ya. Oke. Nah, karena ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak dapat mampu berpikir rasional. Nah, kondisi ini sangat tepat kita gunakan untuk menstabilkan identitas. Nah, kita membantu menenangkan mereka dan mencari solusi untuk permasalahannya. Kemudian langkah kedua, ketika sudah stabil identitasnya, langkah kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, pada langkah kedua ini kita terlebih dahulu memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan murid. Tuh, kemudian menurut teori kontrol tadi, semua tindakan pasti memiliki tujuan, entah baik atau buruk. Nah, ketika kita menolak murid yang berbuat salah, maka mereka akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan mereka berbuat kesalahan sehingga mereka merasa dipahami. Tadi ya ditanya dulu ngapo. Nah kemudian apa kalimat yang bisa kita ucapkan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kalau bahasa kita ngapo kau nak ya melakukan itu. Nah selanjutnya yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ketika langkah pertama tadi selesai, langkah kedua selesai, yang kita lakukan adalah menanyakan keyakinan. Nah, ya, apa itu? Nah, ketika langkah pertama dan kedua sukses dilakukan, maka akan anak lebih siap dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh guru? Apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kemudian kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kemudian kamu ingin jadi anak seperti apa? Kemudian apa yang kamu rasakan? Kemudian lagi ketika kamu melakukan itu, maka kamu menjadi orang seperti apa? Nah, ketika 3 hal ini sudah kita lakukan, kita bisa menanyakan kepada anak, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki ini? Itu segitiga restitusi. Nah, video praktek segitiga restitusi. Coba kita lihat Bapak Ibu. Kasus
pertama. Pada kasus pertama ini terjadi antara Amanda dan Tiara. Amanda marah kepada Tiara karena Tiara selalu meminta air minum kepadanya. Amanda marah yang menyebabkan Tiara menangis. Nah, jadi Bapak Ibu tadi sudah disampaikan penerapan segitiga restitusi di kelas kami. Jadi tadi ada dua kasus. Yang pertama antara Manda dan Tiara. Jadi Tiara ini selalu meminta air minum kepada Manda. Akhirnya Manda marah kepada Tiara. Nah, jadi dilakukanlah penerapan segitiga restitusi kepada Manda. Manda dipanggil, ditanya, apa yang Manda lakukan kepada Tiara? Jadi bahwasanya Manda ini marah kepada Tiara, berkata kasar, kemudian sambil melemparkan botol air minum kepada Tiara, sehingga Tiara menangis. Nah, setelah dilakukan segitiga restitusi tadi, Manda akhirnya menyadari bahwasanya dia sudah melanggar, tidak menghormati temannya. Jadi solusi yang disampaikan oleh Manda sendiri, dia akan meminta maaf kepada Tiara dan akan berkata baik kepada Tiara untuk membawa botol air minum sendiri. Nah, terhadap Tiara apa? Terhadap Tiara nanti guru pun akan melakukan hal yang sama seperti itu. Kemudian kasus kedua tadi antara terjadi pada Benny. Benny ini sering tidak memakai pakaian sekolah. Nah, setelah dipanggil dilakukan penerapan restitusi tadi, ternyata Benny ini mengapa tidak memakai pakaian olahraga? Karena ternyata baju olahraganya kepanjangan. Nah, ibunya sudah beberapa kali mengajak Benny untuk memotong bajunya ke tukang jahit, tetapi Benny tidak mau. Nah, setelah ditanyakan keyakinannya, akhirnya Benny menemukan solusi. Pulang sekolah dia akan mengajak ibunya ke tukang jahit dan meminta maaf karena sudah mengabaikan ibunya. Nah, jadi dari penerapan segitiga restitusi tadi, siswa yang melakukan kesalahan, berbuat tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan tadi, dia akan tetap mempunyai nilai diri. Nah, setelah masalahnya selesai, dia akan tetap mempunyai karakter kuat dalam dirinya, seperti itu. Nah, sekarang demikianlah pemaparan ini. Selanjutnya adalah tanya jawab dan refleksi. Kepada Bapak Ibu yang mau bertanya, dipersilahkan. Silakan kepada Bu Nabila. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Farahisi. Saya merupakan wali kelas dari kelas 5A. Di sini saya merupakan guru baru yang mana ini adalah tahun pertama saya menjadi seorang wali kelas, dan biasanya saya hanya sebagai guru mata pelajaran.
Mungkin di sini saya bukan bertanya, tapi saya lebih ingin meminta saran, tips dan trik dari Ibu Ana ataupun dari ibu-ibu yang lainnya, bagaimana cara kita menghadapi siswa yang dia itu jarang sekolah atau sering sekolahnya dikelang-kelang. Ada yang mengatakan dia itu tidak sekolah karena dia itu main, Miss. Tapi ada juga ya, tapi saat saya tanya ke siswa yang bersangkutan, dia bilang kalau misalnya dia itu tidak ada uang untuk sekolah, atau dia itu diajak oleh orang tuanya untuk pergi bekerja menemani orang tuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bu Nabila. Jadi Bu Nabila ini adalah seorang guru baru bertugas di SD Negeri 7 Kayu Agung. Sudah mendapatkan permasalahan seorang siswanya sering tidak sekolah. Kelang-kelang, kadang sekolah, kadang tidak. Nah, bagaimana solusinya? Baik, dari pemaparan tadi disarankan sebaiknya menerapkan segitiga restitusi kepada murid Bu Nabila. Jadi silakan Bu Nabila memanggil muridnya secara pribadi. Lakukan yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi Bu Nabila bisa tanya, apa yang ini, misalnya apa yang menyebabkan kamu tidak sekolah. Nah, setelah distabilkan identitasnya, anak merasa aman, anak akan bercerita apa yang sebenarnya menyebabkan dia melakukan tindakan tersebut. Nah, kemudian setelah anak bercerita, ditanyakan apakah perbuatannya itu sesuai dengan peraturan sekolah atau keyakinan kelas yang sudah disepakati. Nah, nanti anak akan menjawab, bahwasanya dia sudah tidak sesuai dengan peraturan dan keyakinan kelas. Nah, ketika anak sudah menyebutkan itu, Bu Nabila bisa langsung bertanya, kira-kira apa solusi yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki itu? Nah, ketika anak menyampaikan pendapatnya, Bu Nabila bisa memberikan penguatan, bahwasanya nanti kamu setelah ini rajin ke sekolah ya, seperti itu. Baik, selanjutnya hal tadi bisa dipraktekkan. Jadi coba kita minta Bu Dwi dan Bu Nabila melakukan penerapan segitiga restitusi langsung. Jadi Bu Dwi sebagai guru, Bu Nabila sebagai murid. Oke. Kasusnya yang tadi. Jadi Nabila berperan sebagai siswa yang tidak sekolah tadi. Bu Dwi sebagai guru. Jadi kami manggil Nabila dulu. Ya, boleh. Silakan. Praktek. Oke. Manggil ini Ibu ya. Oke Nabila, ini Ibu mau bertanya. Nabila, Ibu lihat dalam bulan ini sudah berapa kali tidak masuk? Ya, terus boleh Ibu tahu alasan Nabila kenapa tidak masuk sekolah? Iya Bu, saya itu tidak sekolah karena diajak oleh orang tua saya Bu pergi ke PT. Apakah apa yang Nabila lakukan selama di PT? Di PT terkadang saya ikut orang tua Bu manen cabai atau saya main di sana. Ya, kalau di sini Nabila tinggal sama siapa? Di sini ibu saya ikut juga sama ayah, tapi di sini ada nenek Bu. Oke, kira-kira Nabila kalau tidak sekolah kangen tidak sama teman? Bagaimana dengan pelajaran Nabila? Kan bisa tertinggal kalau ikut ke PT terus. Iya Bu, saya itu mau sekolah, saya juga belum bisa baca, belum lancar bacanya. Tapi kalau misalnya mau sekolah nggak ada uang Bu. Oh, nggak ada uang. Nah, kita kan sudah membuat keyakinan kelas ya Nabila ya. Nah, itu salah satunya bisa mengikuti pelajaran dengan masuk sekolah. Untuk masalah uang, Nabila bisa nanti bicara sama ibu. Iya, boleh juga Nabila membawa bekal dari rumah.
Iya Bu, iya. Iya. Iya Bu, tapi nanti duit Ibu habis. Enggak, duit Ibu banyak. Selanjutnya tanyakan keyakinan Nabila. Ya, Keyakinan apa yang sudah keyakinan apa yang sudah Nabila lakukan? Saya mau sekolah Bu supaya saya bisa bacanya lancar. Tapi itu tadi Bu terkendala uang. Mungkin nanti Nabila jalan kaki aja Bu ke sekolahnya. Masya Allah, ya. Iya jalan kaki ya supaya bisa. Baiklah. Nah, jadi tadi sudah segitiga restitusi itu sudah ditetapkan oleh Bu Dwi dan Ibu Nabila. Jadi Bu Nabila sebagai siswa, Bu Dwi sebagai guru. Oke. Coba kita tanya tanggapan apa yang dirasakan oleh Bu Dwi sebagai guru setelah melakukan segitiga restitusi tadi. Ya, itu yang persis saya lakukan dan yang dijawab oleh siswa saya. Tanggapan saya pertama mungkin berpikir negatif kan, kenapa anak ini tidak masuk sekolah, apa tidak ditegur orang tua. Terus saya tanya alasannya, ternyata saya jadi berpikir, terbuka pikiran saya, ternyata ada alasan di balik itu, bukan anak yang tidak mau, karena ada alasan yang membuat dia tidak bisa sekolah. Salah satunya dia ikut orang tua, tidak bawa uang, ya. Baik, terima kasih kepada Bu Dwi. Selanjutnya adalah refleksi. Nah, saya akan menanyakan apa yang Bapak Ibu dapatkan setelah mengikuti pemaparan pengimasan kali ini. Ayo, Ibu, silakan. Oh, kepada Bu Romla. TV. Kok TV ya lah. Kena 15 menit salam. Nah, wis kok iki. Oh, kakak sini namanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Romla Aprianti, guru kelas 2A. Alhamdulillah setelah mengikuti presentase yang hari ini dari Ibu Ana Marlina, alhamdulillah kita sudah banyak mengetahui ya, mulai dari posisi kontrol guru, salah satunya yang saya tanggapi sekarang tidak selama ini jujur ya, sama seperti Bu Mary tadi, biasanya posisi kontrol guru saya ini masih dalam hukuman sebagai seperti penghukum. Jadi dari 5 contoh kontrol guru, mulai yang pertama penghukum, ada pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau dan manajer. Di antara kelima ini memang setelah kita bahas di sini tadi, memang yang sebaik-baiknya itu adalah sebagai manajer. Semoga ya mudah-mudahan kedepannya saya akan menjadi lebih baik lagi dalam menghadapi kasus yang terjadi pada murid dalam kelas saya, yaitu sebagai manajer. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bu Romla. Jadi menurut Bu Romla, posisi kontrolnya selama ini sebagai penghukum, dan itu terjadi di kita semua ya Bapak Ibu. Bahwasanya kita tuh kadang sebagai penghukum, kadang sebagai pembuat merasa bersalah, kadang sebagai teman, kadang sebagai pemantau. Nah, sebaik-baiknya yang kita lakukan itu sebagai manajer. Jadi berdiskusi, ngobrol bersama siswa kita. Nah, jadi kesimpulan hari ini adalah budaya positif itu adalah budaya yang menerapkan nilai-nilai kebajikan di sekolah kita, yang nantinya akan membuat siswa merasa aman, nyaman, bertanggung jawab, ya. Nah, sehingga lahirlah nanti siswa yang memiliki profil pelajaran Pancasila. Dari mana? Dimulai dari mana? Dimulai dari peraturan kelas, membuat keyakinan kelas, lingkungan positif, dan lahirlah nanti budaya positif. Semoga kita semua bisa menerapkan itu di sekolah kita, dan nantinya sekolah kita akan menjadi sekolah yang memiliki budaya positif dan melahirkan pelajar yang mandiri, cerdas, berprestasi sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Oke, SDN 7 Kayu Agung, mandiri, cerdas, berprestasi. Yes, yes, yes.
demikianlah pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ibu-ibu, sudah kita lakukan dan Ibu Ana sudah memaparkan cara pengimbasan disiplin positif. Nah, ibu-ibu, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini, marilah kita bernyanyi dulu. Oke. Nyanyi yang buka mulut, tertawa 3 kali, hahaha. Ikuti 1-2 kali, 1 kali terus tidak tertawa. Buka mulut, tertawa 3 kali, hahaha. Buka mulut, tertawa 2 kali, hahaha. Buka mulut, tertawa 1 kali, hahaha. Buka mulut, tertawa tanpa suara. Oke, terima kasih, tepuk tangan semuanya. Demikianlah kegiatan kita hari ini, pembebasan budaya disiplin positif. Saya sebagai moderator Ibu Gustiana SPD, mohon maaf kalau ada keliruan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lelinda, murid Bu Ana di kelas 6B. Kami pernah membuat keyakinan kelas bersama-sama. Dengan adanya keyakinan kelas, kami menjadi lebih tertib. Terima kasih. Wassalamualaikum. Saya Miftahul Akbar dari 6B. Dengan adanya keyakinan kelas, saya merasa senang dan merasa bertanggung jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adin, murid 6B. Saya senang ada keyakinan di kelas. Saya senang teman-teman saya tidak lagi pernah berkelahi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Beni Karadi, murid Ibu Ana Marlina. Saya pernah melakukan segitiga restitusi bersama Bu Ana karena melanggar keyakinan kelas. Awalnya saya merasa takut, tapi ternyata saya merasa dihargai dan sekarang saya merasa lebih bertanggung jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda Mani Marcelia. Saya pernah melakukan segitiga restitusi bersama Bu Ana karena saya berkata kasar dan tidak menghormati teman. Setelah melakukannya, saya merasa lebih baik dan berusaha untuk tidak mengulangi lagi perbuatan buruk saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Marlina, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 7 Kayu Agung. Pada kali ini saya akan merefleksi aksi nyata yang sudah saya lakukan mengenai budaya positif. Saya sudah melaksanakan bersama siswa saya membuat keyakinan kelas dan mensosialisasikan mengenai budaya positif bersama seluruh dewan guru yang ada di sekolah saya di SD Negeri 7 Kayu Agung. Yang dapat saya sampaikan dari kegiatan tersebut, bahwasannya dengan membuat keyakinan kelas, terciptanya komunikasi yang efektif antara guru dan murid. Kemudian terbangunnya motivasi belajar siswa terlihat dari minat belajar siswa yang semakin meningkat. Kemudian terciptanya pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian terciptanya suasana yang aman dan nyaman di sekolah kami. Kemudian untuk memperbaiki hal yang sudah saya lakukan mengenai sosialisasi budaya positif di sekolah, yang pertama yang akan saya lakukan adalah saya akan terus berkolaborasi bersama kepala sekolah dan dewan guru untuk terus bersemangat menerapkan dan melaksanakan budaya positif sehingga nantinya budaya positif tersebut akan tercipta dan terwujud di sekolah kami. Kemudian saya juga akan terus meningkatkan kompetensi saya mengenai budaya positif sehingga nantinya saya dapat menggerakkan rekan-rekan di sekolah saya untuk mewujudkan budaya positif sehingga nantinya terciptalah suasana sekolah yang aman, nyaman, tentram bagi murid untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Terima kasih.